Hai anak-anak. Wah, tidak terasa sekarang sudah hari Minggu lagi. Hari ini 16 Mei 2021. Kita bisa beribadah sekolah minggu bersama-sama. Puji Tuhan ya anak-anak. Anak-anak, kita harus tetap semangat ya. Kita memuji Tuhan dan mendengarkan firman Tuhan. Jangan lupa kita siapkan juga kotak persembahan. Dan yang paling penting anak-anak, ingat Alkitab. Ya, tapi sebelum kita memulai puji-pujian dan firman Tuhan, mari kita berdoa terlebih dahulu. Anak-anak, lipat tangannya, tundukkan kepala, boleh ikut lause. Siapkan hati kita. Ayo anak-anak. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih. Hari ini kami kembali boleh bersama-sama beribadah. Tuhan, terima kasih. Kami mengucap syukur senantiasa karena Tuhan selalu bersama dengan kami. Tuhan Yesus, kami mau serahkan ibadah kami hari ini ke dalam tangan Tuhan. Tuhan, tolong kami, pimpin kami boleh duduk dengan baik. Kami boleh ikut ibadah dari awal sampai akhir, sampai selesai dengan baik. Dan kami boleh fokus, Tuhan pimpin kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, kami mengucap syukur. Amin. Ayo anak-anak, kita semuanya bangkit berdiri. Yuk, kita gunakan mulut kita, tangan kita, kaki kita. Memuji Tuhan. Semuanya berdiri, mars sekolah minggu dan ayo. Sekolah minggu, rumah kanak-kanak semua. Bakti Allah, cinta bangsa, hidup penuh sukaria. Belajarlah kitab suci, cinta Tuhan gereja maju. Jalankanlah perintahnya, muliakanmu sepanjang hidup. Ayo, cepatlah. Ayo, jangan terlambat. Ayo, ikutlah aku pergi ke sekolah minggu. Burung-burung pun bernyanyi. Shalalalalalalalala. Bunga-bunga pun menari, goyang kiri dan kanan. Burung-burung pun bernyanyi. Shalalalalalalalala. Bunga-bunga pun menari, goyang kiri dan kanan. Goyang kiri dan kanan. Goyang kiri dan kanan. Anak-anak, ketika kalian bangun tidur, apakah kalian mengucap syukur? Setiap pagi anugerah Tuhan selalu ada dan baru anak-anak. Maka haruslah kita mengucap syukur dan berterima kasih. Mari kita tetap berdiri, kita memuji Tuhan dengan lagu Selamat Pagi Bapa. Selamat pagi Bapa, selamat pagi Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Terima kasih atas anugerah-Mu
bersyukur memuliakan nama-Mu. Allah Bapa, Putra, Roh Kudus, terima kasih. Allah Bapa, Putra, Roh Kudus, terima kasih. Tema kita hari ini adalah waktuku untuk Tuhan. Ingat anak-anak, waktuku untuk Tuhan. Anak-anak, setiap hari adalah harinya Tuhan. Bagaimana kita menggunakan waktu kita? Yuk kita nyanyikan, hari ini harinya Tuhan. Anak-anak, kita semua tahu dan kita percaya Tuhan Yesus mati di atas kayu salib untuk menebus dosa kita semua. Begitu luas dan dalam kasih Yesus pada anak-anaknya. Dan ingat anak-anak, kasih Yesus tak tergoyahkan. Kita sama-sama nyanyikan lagu dalam bahasa Mandarin, Ni de ci ai. Silakan duduk anak-anak. Semua tanya nih, apakah kalian sekarang ini ada banyak waktu atau tidak ada waktu? Waktu untuk makan, waktu untuk tidur, waktu untuk main, atau waktu untuk belajar. Berapa banyak waktu yang kita gunakan untuk semua ini? Bagaimana anak-anak waktu untuk Tuhan? Adakah waktu untuk Tuhan? Kapan kita mencari Tuhan? Baca Alkitab, berdoa. Kapan kita memberitakan firman Tuhan ke teman-teman kita? Jawaban kita adalah tidak ada waktu, Lause. Tidak sempat, Lause. Anak-anak, hati Tuhan sedih loh. Waktu kita selalu cepat habis untuk diri kita sendiri. Tidak boleh anak-anak. Waktu kita harus kita gunakan dengan baik-baik untuk Tuhan kita. Selalu untuk Tuhan kita. Saatnya kita mendengarkan firman Tuhan,
kita naikkan pujian, meminta Tuhan mengajarkan kita menggunakan waktu dengan baik. Ajarlah kami, Tuhan. Halo anak-anak, apa kabar kalian hari ini? Sudah pada liburan sekolah bukan? Nah, kalau liburan sekolah, apa yang kalian sering pikirkan? Lause bisa menebak loh. Salah satu yang sering anak-anak dan Lause pikirkan saat liburan sekolah adalah yang berkaitan dengan waktu. Biasanya liburan sekolah kita tunggu-tunggu, karena di liburan sekolah kita mempunyai waktu lebih bukan? Kita bisa melakukan apa yang kita suka, misalnya olahraga, naik sepeda, jalan-jalan, nonton film seri yang kita suka, atau main game, atau santai beristirahat saja. Anak-anak, apapun kegiatan kita waktu kita liburan, kita lakukan dengan protokol COVID-19 yang baik ya. Nah, berbicara tentang waktu, kebetulan sekali firman Tuhan hari ini mengajarkan kita tentang bagaimana seharusnya seorang anak Tuhan memakai waktu di dalam hidup kita. Asiknya, sekarang Hani mau makan dulu. Enak kali makanan ini. Wah, jadi belum Hani makan lagi. Wah, asiknya liburan kali ini. Makan terus. Sekarang mau main Uno dulu. Jangan jatuh, jangan jatuh. Wah. Iya, bisa. Mantap. Bosan main Uno. Sekarang mau main Tetris dulu. Main Tetris dulu. Wah, sekali. Aduh, salah deh tuh. Waduh, asiknya. Aduh. Wah, salah nih. Mana ya? Aduh, bisa game over nih. Duh, Hani bosen, Hani bete, Hani nggak tahu mesti ngapain. Mana waktunya masih lama lagi. Aduh, ngantuk lagi. Aduh.
Hani. Iya Hani. contoh, iya contoh, iya. Kamu kelihatannya uring-uringan, kenapa ya? Aduh Hani bosan Ini contoh. liburan loh. Mata Hani pedes contoh, pedes. Aduh, emang dari tadi kamu ngapain aja? Hani udah makan, udah main game, main Uno, main Tetris. Nah, itu sih kamu makan, nonton. Aduh, Itu kelamaan. aduh contoh, perut Hani juga sakit contoh. Nah, Aduh, sakit. itu dia. Sekarang saya tahu kamu istirahat aja dulu sebentar. Iya, contoh, iya. Nanti pasti bisa sembuh istirahat yang benar-benar ya. Iya, Sesudah contoh. itu, saya mau ajak kamu untuk ikut mengajar anak sekolah minggu di ibadah online. Iya. Nanti diajar bagaimana cara kita mempergunakan waktu kita dengan baik. Kamu mau Iya. ikut? Mau contoh mau. Oke, siap-siap ya. Iya. Saya tunggu ya. Iya, Yuk. contoh, Mari, iya. yuk. Tema kita hari ini adalah waktuku untuk Tuhan. PowerPoint-nya mempergunakan waktu sebaik-baiknya dengan pimpinan Roh Kudus. Anak-anak, kita siapkan hati kita ya untuk mendengar firman Tuhan. Kita berdoa. Bapa di dalam surga, terima kasih Tuhan untuk pimpinan penyertaan-Mu di dalam kehidupan kami. Tuhan, kami tahu hidup kami adalah karunia anugerah daripada-Mu Tuhan. Engkau tolong kami Tuhan supaya kami menghargai hidup kami dengan hidup baik-baik di hadapan-Mu Tuhan dan menyenangkan hati Engkau. Kami mau mendengar firman-Mu hari ini untuk hal itu Tuhan, supaya kami makin diperlengkapi dan makin mengerti firman-Mu di dalam menjalankan hidup kami. Terima kasih Bapak, kami serahkan waktu kami selanjutnya di dalam pimpinan dan penyertaan-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Anak-anak, kita buka Alkitab yang sudah kita sediakan. Kita buka di Kisah Para Rasul yang ke-9. Ya, kita mendengar cerita hari ini yang tercatat di Kisah Para Rasul pasal yang ke-9. Di sini mencatat ada seorang yang bernama Saulus. Saulus ini dia sangat membenci pengikut Yesus Kristus. Murid-murid Tuhan Yesus itu dia benci semua. Dan Bapak Saulus ini dia mempunyai satu rencana. Dia berencana menganiaya murid-murid dan pengikut Tuhan Yesus. Rencana ini dilakukan dengan sangat serius. Dan Bapak Saulus ini sampai bisa mendapat kuasa dari imam besar untuk dibawa ke majelis-majelis Yahudi di kota Damsyik, supaya dia diizinkan menangkap pengikut Tuhan Yesus untuk dibawa ke Yerusalem. Dalam perjalanannya ke Damsyik, ketika Saulus sudah dekat di kota Damsyik itu, tiba-tiba anak-anak, ada cahaya memancar dari langit mengelilingi dia. Saulus terebah ke tanah, dan dia mendengar suara yang berkata kepadanya, "Saulus, Saulus, mengapa engkau menganiaya aku?" Jawab Saulus kepada suara itu, "Siapa engkau?" "Tuhan," kata suara itu kepadanya, "Akulah Yesus yang engkau aniaya itu. Sekarang bangunlah dan pergilah ke kota itu. Di sana akan dikatakan kepadamu apa yang harus kau perbuat." Anak-anak, teman-teman seperjalanan Saulus pun menjadi bingung. Mereka mendengar suara apa yang didengar oleh Saulus, tetapi mereka tidak melihat seorang pun ada di antara mereka. Maksudnya, mereka tidak mendengar sumber suara, melihat sumber suara itu. Mereka tidak tahu siapa yang berkata itu. Lalu Saulus bangun dan berdiri. Dia membuka matanya, tetapi dia tidak dapat melihat apapun. Jadi Saulus perlu dituntun oleh teman-temannya untuk masuk ke kota Damsyik. 3 hari lamanya anak-anak, Bapak Saulus ini dia tidak dapat melihat. Dan 3 hari lamanya ia tidak makan dan tidak minum. Di kota Damsyik ada seorang murid Tuhan Yesus yang bernama Ananias. Tuhan memanggil dia, "Ananias." Dan Ananias menjawab, "Ini aku Tuhan." Kemudian kata Tuhan kepadanya, "Pergilah dan carilah di rumah Yudas seorang dari Tarsus yang bernama Saulus. Ia sekarang berdoa dan dalam doanya ia melihat bahwa seorang akan datang dan engkau akan datang padanya
dan menumpangkan tangannya ke atasnya supaya dia dapat melihat. Jawab Ananias kepada Tuhan, Tuhan, dari banyak orang aku telah mendengar loh tentang orang ini. Betapa jahatnya dia seorang yang jahat. Karena apa yang dilakukan kepada pengikut Engkau Tuhan di Yerusalem. Dan ia datang kemari dengan kuasa yang penuh untuk menangkap semua orang yang memanggil namamu. Tetapi Tuhan menjawab Ananias, pergilah, sebab orang ini adalah pilihanku dan untuk memberitakan namaku kepada bangsa-bangsa lain, kepada raja dan orang-orang Israel. Lalu Ananias taat pada Tuhan. Dia pergi ke situ dan dia masuk ke rumah itu. Ia menumpangkan tangannya ke atas Saulus seperti perintah Tuhan. Katanya, Saulus saudaraku, Tuhan Yesus yang telah menampakkan diri dalam perjalananmu ke sini menyuruh aku kepadamu supaya engkau dapat melihat lagi dan penuh dengan Roh Kudus. Dan ketika itu juga mata Saulus yang tidak melihat, yang seolah-olah ada selaput itu gugur dari mata Saulus sehingga dia dapat melihat lagi. Saulus bangun lalu dibaptis, dan setelah itu ia makan dan pulihlah kekuatan Saulus. Anak-anak, melalui peristiwa yang dialami oleh Saulus di perjalanannya ke Damsyik, dia menjadi seorang yang percaya Yesus Kristus adalah Mesias dan Juru Selamat. Saulus meneruskan pelayanan di kota Damsyik dan tinggal beberapa lama dengan murid-muridnya. Dan Saulus menggunakan waktunya untuk memberitakan Yesus di rumah-rumah ibadat dan mengabarkan bahwa Yesus adalah Anak Allah sesuai firman Tuhan yang tertulis, anak-anak. Dia memberitakan, mengabarkan kepada semua orang bahwa Yesus adalah Anak Allah. Roh Kudus menyertai Saulus dan Saulus mengajar dengan penuh kuasa penyertaan Tuhan. Semua orang yang mendengar hal itu menjadi heran dan berkata, bukankah dia itu Saulus yang terkenal di Yerusalem, yang mau membinasakan barang siapa yang memanggil nama Yesus? Dan bukankah ia datang ke sini dengan maksud untuk menangkap dan membawa mereka ke hadapan imam-imam kepala? Anak-anak, orang-orang Yahudi di Damsyik itu memang menjadi bingung dengan Saulus yang dulu begitu benci kepada Tuhan Yesus, bahkan menganiaya pengikut Tuhan Yesus, dan sekarang menjadi seorang yang mengasihi Tuhan. Roh Kudus menyertai pelayanan Saulus, sehingga makin besar kuasanya karena ia membuktikan bahwa Yesus adalah Mesias. Orang-orang Yahudi yang meragukan Saulus dan curiga terhadap Saulus itu, mereka membuat rencana untuk membunuh Saulus. Tetapi maksud jahat itu diketahui oleh Saulus. Siang malam orang-orang Yahudi itu mengawal semua pintu gerbang kota supaya dapat membunuh Saulus. Tahukah anak-anak bagaimana murid Saulus menolongnya? Mereka menyediakan sebuah keranjang yang besar dan Saulus masuk ke dalam keranjang itu. Dan kemudian oleh murid-muridnya Saulus diturunkan dari atas tembok. Demikian Saulus terbebas dari pengawasan orang-orang Yahudi yang ingin menangkapnya dan dapat keluar dari kota itu. Setibanya Saulus di Yerusalem, Saulus mencoba menggabungkan dirinya dengan pengikut Tuhan Yesus yang lain. Tetapi semua daripada mereka itu takut kepada Saulus, karena mereka belum percaya dan tidak dapat percaya bahwa Saulus juga seorang murid. Di antara mereka ada yang bernama Barnabas. Dia menerima Saulus dan membawa Saulus kepada para rasul-rasul dan menceritakan kepada mereka
bahwa Saulus melihat Tuhan Yesus di tengah jalan dan bahwa Tuhan Yesus berbicara dengan dia. Dan Barnabas juga menceritakan bahwa bagaimana keberaniannya Saulus, ia mengajar di Damsyik dan memberitakan bahwa Yesus adalah anak Allah tanpa khawatir dan takut. Saulus tetap bersama-sama dengan muridnya di Yerusalem dan dengan berani mengajar dalam nama Tuhan. Saulus mengajar tidak hanya kepada orang Yahudi, namun juga kepada orang Yunani. Setelah pelayanan Saulus beberapa waktu di situ, jemaat di seluruh Yudea, Galilea, dan Samaria berada dalam keadaan damai. Jemaat itu dibangun dan hidup dalam hati yang takut akan Tuhan. Jumlah mereka bertambah begitu besar karena pertolongan dan penghiburan daripada Roh Kudus. Anak-anak, hidup Bapak Saulus berubah total setelah mengalami Tuhan, setelah percaya Tuhan Yesus. Dia berubah dari seorang yang memusuhi Tuhan Yesus dan menjadi seorang yang mengasihi Tuhan Yesus. Saulus mengasihi Tuhan dengan cara memberi hidupnya, memberi waktunya untuk melakukan pekerjaan Tuhan. Anak-anak, ketika kita percaya Tuhan Yesus sebagai juru selamat kita, hidup kita merupakan anugerah. Segala dosa, kesalahan kita semuanya diampuni dan kita terbebas dari hukuman dosa. Dan cara kita bersyukur kepada Tuhan adalah memberikan hidup dan hati kita untuk menyenangkan hati Tuhan. Nats Alkitab kita hari ini yang mengingatkan kita tentang waktu, kita membacanya bersama-sama ya anak-anak. Kita buka dari Efesus, ya, surat Efesus. Efesus pasal yang kelima ayat ke-16. Dan pergunakanlah waktu yang ada, karena hari-hari ini adalah jahat. Efesus pasal yang kelima ayat ke-16. Dan pergunakanlah waktu yang ada, karena hari-hari ini adalah jahat. Mari anak-anak, kita mempersembahkan waktu kita melakukan apa yang Tuhan mau kita lakukan. Semua yang Tuhan ingin kita lakukan adalah semua yang mendatangkan kebaikan, bukan kejahatan dan tidak sia-sia. Bagaimana caranya kita memberi hidup waktu kita untuk Tuhan anak-anak? Coba anak-anak pikirkan untuk setiap hal yang ingin anak-anak lakukan. Misalnya untuk sepanjang hari ini, apa yang bisa saya lakukan untuk menyenangkan hati Tuhan? Bagaimana kamu mengatur, bagaimana anak-anak mengatur waktu untuk membaca firman Tuhan, karena itu yang terutama ya, untuk berdoa. Kemudian bagaimana anak-anak mengatur waktu untuk bermain, untuk beristirahat, belajar, dan melakukan hal-hal yang baik. Semua hal itu kita lakukan dengan sungguh-sungguh karena kita mengasihi Tuhan kita. Anak-anak, langsung ajak kita berdiri ya, kita mengulangi nats Alkitab hari ini. Ya, kita berdiri, sudah siap ya anak-anak? Kita baca 2 kali berturut-turut. Efesus pasal yang kelima ayat yang ke-16. Dan pergunakanlah waktu yang ada, karena hari-hari ini adalah jahat. Sekali lagi anak-anak ya. Efesus pasal yang kelima ayat yang ke-16. Dan pergunakanlah waktu yang ada, karena hari-hari ini adalah jahat. Begitu ya anak-anak, kita sehati lagi, kita berdoa. Bapa di dalam surga, terima kasih Tuhan untuk firman-Mu hari ini. Terima kasih Tuhan, Engkau terus mengajar kami. Sehingga kami hidup di dalam dunia ini Tuhan, kami tetap mempunyai relasi yang baik dengan Engkau. Kami bisa hidup menyenangkan Engkau. Kami boleh dipakai oleh Tuhan menjadi garam dan terang.
dan mengasihi sesama, dan mengasihi Tuhan terlebih-lebih Tuhan. Tolong kami Tuhan untuk semua firman Tuhan yang sudah kami dengarkan. Boleh kami pegang dan kami lakukan di dalam pimpinan Roh Kudus-Mu. Kami berdoa, kami berterima kasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat dan Penebus kami yang hidup. Amin. Sampai ketemu anak-anak, Tuhan Yesus memberkati. Nah, kita semua sudah mendengarkan firman Tuhan. Mari kita lakukan semua firman Tuhan dengan baik, anak-anak. Kita berikan waktu kita untuk Tuhan sehingga bisa menyenangkan hati Tuhan. Saatnya kita memberikan persembahan yang terbaik untuk Tuhan. Anak-anak, siapkan uang persembahan dan kotak persembahan kita. Kita naikkan pujian God is so good dalam 3 bahasa, bahasa Mandarin, bahasa Inggris, dan bahasa Indonesia. Yuk semuanya. God is so good, God is so good, God is so good, is so good to me. 神真美好，神真美好，神真美好，他对我真好。Allah baik, Allah baik, Allah baik, Allah baik bagiku. Tuhan Yesus sungguh baik bagi kita semua. Anak-anak, kita tundukkan kepala, kita doa bersama. Tuhan Yesus, benar Engkau sungguh baik dalam hidup kami. Selalu ada Engkau beserta dengan kami, menolong, menjaga kami. Bapa yang di surga, kami mau serahkan persembahan kami untuk Engkau. Tuhan, terimalah dengan senang hati. Kami akan belajar terus, tidak hanya memberikan uang ini kepada Engkau, tapi kami boleh menggunakan waktu kami dengan baik, benar-benar melakukan perintah Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, kami berdoa, kami berserah dalam nama Tuhan Yesus, Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Anak-anak, setelah mengikuti ibadah ini selesai, anak-anak jangan lupa ya untuk melakukan absensi. Absensi bisa dilakukan melalui link Google Form yang sudah diberikan oleh lause-lause dalam setiap grup WA masing-masing kelas. Papa Mama terima kasih ya sudah membantu anak-anak yang masih kecil-kecil untuk melakukan absensi. Nah, anak-anak, apa ya tema minggu depan kita? Apa ya? Nah, mengasihi guru. Bagaimana mengasihi guru? Apalagi kondisi sekarang ini, kita sudah lama sekali tidak bertemu secara langsung dengan guru-guru kita ya. Nah, kita tunggu yuk minggu depan, semuanya siap-siap ya untuk melakukan ibadah minggu depan. Yuk, kita nyanyikan lagu Bapa Terima Kasih. Lipat tangan, tutup matanya, tundukkan kepala, kita semua bersama-sama ucapkan doa Bapa kami. Yuk, Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu, di bumi seperti di dalam surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, melainkan lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang punya kerajaan, kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Anak-anak, ibadah kita sudah selesai. Kita akan bertemu minggu depan. Bye.